Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Renggi Ganesendra akan menjelaskan alasan mengapa memilih objek mobil sebagai objek untuk diidentifikasi. Mobil sering memiliki bentuk yang kompleks dan berbagai komponen. Mobil hadir dalam berbagai jenis, sedan, truk, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki bentuk, ukuran, dan desain yang unik. Hal ini menjadi tantangan menarik dalam mengidentifikasi objek, karena model harus mampu mengenal berbagai tipe mobil tanpa pengaruh dan perbedaan tersebut. Mobil memiliki banyak komponen seperti roda, lampu, spion, jendela, dan lain-lain hal, dan masing-masing dapat menjadi fitur penting untuk mengidentifikasi, untuk mengenal mobil. Keberagaman mobil memberikan peluang besar untuk pendekatan berbasis fitur lokal dan global. Terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh kawan saya. Perkenalkan, nama saya Utriatmo Ilham Dito Armando dengan NPM 21312080. Rencana pengembangan ke depan. Proyek ini memiliki beberapa rencana pengembangan, yaitu yang pertama, meningkatkan akurasi, menambah lebih banyak data positif dan negatif untuk meningkatkan performa model. Terus selanjutnya yaitu ada ekspansi deteksi, yaitu mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi tipe kendaraan lain seperti motor, truk, dan bis, ataupun kereta dan lain-lain. Yang selanjutnya itu optimasi waktu proses. Apa itu yang dimaksud dengan optimasi waktu proses? Yaitu penyempurnaan algoritma untuk memastikan deteksi real time yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya integrasi IoT. Integrasi IoT itu untuk menghubungkan program ini ke perangkat lain seperti ke kamera CCTV untuk pengawasan lalu lintas atau parkiran otomatis yang palangnya bisa buka tutup dengan otomatis sendirinya. Terus ada juga etol yang palangnya bisa tutup ataupun buka secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Prasetya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang langkah-langkah pengambilan tugas akhir. Langkah yang pertama adalah mengumpulkan sampel gambar yang diperlukan untuk pelatihan model deteksi mobil. Ada dua jenis gambar yang perlu dikumpulkan. Yang pertama adalah gambar positif. Di sini saya mengumpulkan sebanyak 300 gambar yang berisi objek mobil dalam berbagai posisi dan kondisi pencahayaan. Gambar ini harus mencakup mobil dalam berbagai latar belakang dan angle yang pas untuk memastikan model dapat mengenali mobil dalam berbagai situasi. Yang kedua adalah dataset negatif, yaitu mengumpulkan 800 gambar yang tidak mengandung mobil sama sekali. Contohnya seperti motor, kucing, dan lain-lain. Lalu selanjutnya mempersiapkan dataset. Setelah sampel gambar terkumpul, langkah berikutnya adalah mempersiapkan dataset agar dapat digunakan untuk pelatihan. Semua gambar yang dikumpulkan harus diproses dengan cara yang seragam agar model dapat bekerja secara optimal. Dataset kemudian dikonversi ke dalam format yang dapat diproses oleh Cascade Trainer GUI yang digunakan untuk melatih model deteksi objek. Yang ketiga adalah pelatihan model training. Pada tahap ini, Cascade Trainer GUI digunakan untuk melatih model deteksi berdasarkan dataset yang telah disiapkan. Beberapa parameter penting dalam pelatihan model adalah feature type. Terdapat dua jenis fitur yang digunakan, yaitu HR dan LBP. Kedua fitur ini digunakan
untuk mendeteksi pola-pola tertentu yang ada pada mobil. Lalu untuk common-nya di sini number of steps adalah 10, di mana setiap tahap meningkatkan kemampuan model dalam mengenali objek. Oke. Yang terakhir adalah pembuatan program deteksi. Setelah model selesai dilatih, program akan disimpan dengan nama classifier, folder classifier, lalu ada cascade.sml. Oke, lalu selanjutnya adalah demo program. Di sini saya sudah menyiapkan Emacs.py dan juga Camera.py. Bisa dilihat di sini, program berhasil mendeteksi mobil menggunakan grounding box yang sudah disiapkan program. Lalu untuk kamera, tersendiri sini deteksi mobil berhasil untuk dilakukan tapi belum efisien. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya adalah kekurangan tugas akhir. Meskipun proyek ini sudah selesai berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki di masa depan. Yang pertama adalah akurasi. Model yang telah dilatih masih memiliki tingkat sensitivitas terhadap kondisi pencahayaan yang buruk, sehingga deteksi menjadi kurang akurat dalam kondisi tersebut. Selain itu, jika mobil tertutup sebagian atau terhalang objek lain, model seringkali gagal mendeteksinya. Yang kedua adalah generalisasi dataset. Dataset yang digunakan saat ini terbatas hanya pada mobil dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, mobil ini hanya dapat mendeteksi mobil dalam kondisi yang serupa dengan yang ada pada dataset. Untuk meningkatkan generalisasi, diperlukan dataset yang lebih beragam dan representatif. Sekian dari kami, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.